bersama Bipape Talk Show, Bincang Para Perempuan. Anyway, apa kabar kalian semua? Semoga bakal baik-baik aja ya. So, di video kali ini kita bakal membahas tentang standar kecantikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama gue Lela Triwigati sebagai MC kondang. Oh ya guys, gue mau nanya sama kalian pernah gak sih ngerasa insecure? Kalau gue sih pernah ya, pastilah. Kayaknya semua cewek pernah deh. Iya gak sih? Langsung aja deh, kita bahas tentang standar kecantikan di Indonesia bersama Cika Alzira Marshanda. Oke, terima kasih Lela. Sebelumnya benar apa yang disampaikan nama Lela tadi. Di talk show kali ini gue bakal ngebahas tentang standar kecantikan yang membuat para kaum hawa menjadi resah guys, dengan adanya standar kecantikan yang ada nih guys. Oke, gue gak sendirian, gue bakal ditemani sama narasumber gue, yaitu Jangan dulu. Jadi dia katanya pernah mengalami dengan kehidupannya dari dampak standar kecantikan. Oke, gak usah lama-lama, kita sambut aja narasumber kita yaitu Andini. Hai. Gimana kabarnya Dini? Kabarnya baik, lo sendiri gimana kabarnya? Baik juga, baik. Oke. Oh ya, lo bisa ini dulu perkenalan diri dengan penonton. Hai guys, gue Andini, gue mahasiswi. Oke. Oh ya, lo lagi sibuk apa nih sekarang guys? Sejauh ini kuliah online aja sih, karena kan lagi pandemi juga kan, Iya jadi sih. kemana-mana susah. Alhamdulillah baik ya, Iya. berarti. Oke nih Din, tema kali ini gue lagi ngebahas tentang standar kecantikan. Nah, apa sih sepengetahuan lo di mata lo ini standar kecantikan itu? Di mata gue ya, standar kecantikan itu harus terutama ya kurus ya kan, putih, mulus nih, terus kulitnya agak-agak putih-putih bening, terus rambutnya gitu, terus ya nggak berjerawat, pokoknya good looking sih intinya mah. Ya sih, benar guys. Kalian gimana? Kalian setuju dengan pernyataan gini? Oke, dari pernyataan lo nih ya, pernah gak sih lo ngerasa insecure sama standar yang ada sekarang ini lo? Pernah, zaman-zaman sekolah ya, itu yang membuat gue tuh nangis sih, setiap malam tuh nangis di kamar gara-gara insecure itu. Bisa ngasih tahu nggak, lu kenapa nangisnya itu? Mungkin zaman sekolah ya, masukin fase-fase kelas 12, gue mungkin stres kali ya, banyak ulangan kan, try out, muncullah tuh jerawat-jerawat, breakoutnya yang sedikit parah sih, dan itu yang membuat gue insecure sih, karena komen-komen dari orang sih. Oke. Komen dari orang dekat, teman dekat Ya, atau lingkungan gue. Oke. Serem juga ya guys. Oke. Kan lu udah mengalami yang tadi lo ceritain kan. Ada nggak yang lebih parahnya lagi? Sampai lo mungkin pernah depresi kah? Pernah tidak? Pernah itu, karena ya gue di body dan acne shaming ya. Itu ya balik lagi zaman-zaman sekolah. Berarti lu paling parahnya dengan kemarin itu dong, apa, sekolah? Iya, Nggak ada lagi berarti? nggak ada. Oke, berarti dari dampak omongan orang guys. Gila. Karena nih, orang kadang aneh gak sih, kayak dia tuh komen tapi tanpa mencari tahu nih kondisi fisik dan mental seseorang. Jadi asal komen aja gitu. Iya sih, benar. Kadang netizen emang begitu sih. iya. Jahat banget mulutnya. Oke, menurut lo nih, kan lo udah pernah ada di titik puruk itu tuh. Nah, lo bisa kayak sekarang nih, bisa nerima diri lo sendiri. Lo ada patokannya apa? Emang lo kayak diri lo, gue harus keluar dari zona ini gitu. Gimana? Lo harus ada patokan apa emang dari dalam diri lo itu? Kalau patokan dulu ya, gue mematokkan standar kecantikan gue tuh pada orang lain. Menurut gue kalau menjadikan patokan standar pada orang lain tuh menyiksa diri kan. Ya gue dengan healing sih, kayak healing, kayak menyendiri, terus kayak
berusaha menerima nih, mensyukuri, terus berusaha mencintai diri sendiri. Iya sih. Emang butuh waktu lama sih. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau menurut gue ya, pendapat gue nih guys, sebenarnya bagus juga sih kalau misalkan kita harus mematokkan diri pada orang lain, karena kalau menurut gue nih ya sendiri, kita nggak apa sih, kayak nggak bisa harus Stuck di situ. iya, stuck di situ. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya lah, kalau misalnya kita mau stuck di situ, kita kapan mau berubahnya? Kalau Iya, menurut benar. gue gitu sih. Benar. Kalau Iya. menurut gue, jadi gue harus melihat ada patokan gitu loh. Kayak anjrit, dia cantik nih misalkan. Lo harus apa, kayak lo lihat nih artis misalkan. Gila ya, dia cantik banget, gue harus kayak dia. Nah, berarti kita mematokkan dia sebagai untuk merubah diri kita Ya, kan. tapi jangan terlalu lena sih, karena Ya, ada orang yang sebenarnya itu juga halus sih. iya, ada orang yang benar-benar mematokkan nih sampai dia kayak depresi karena Oh, iya, menyakiti itu diri parah sendiri banget, gitu. parah banget. Itu parah banget, sumpah. Ya bener-bener. Ada kadang yang sampai bener-bener depresinya tuh parah banget. Iya, ya nggak sih? karena dia benar-benar pengen banget cantik gitu, jadinya melakukan segala cara operasi. Tapi plastik jangan lah. sampai dukun-dukun Iya, ya. jangan ya. Apalagi pasang susuk tuh, aduh. Aduh, Bahaya. parah Apalagi banget. operasi plastik, karena kan itu bahaya ya, menyebabkan kanker juga sih. Iya sih, bener-bener. Nih, dari hal yang terjadi di hidup lo, fase dimana lo kan udah melewati semua dampak-dampak itu, Iya. dan lo ngerasa kayak lo udah bisa lo udah bisa keluar dari zona yang menurut lo anjir gue terpuruk banget gitu, iya. dan lo akhirnya kayak sekarang lo udah bisa nerima gitu kan. Tipsnya gimana gitu? Tipsnya ya, Penonton mungkin penasaran sama Iya, tips benar. lo gitu kan. Mungkin ada yang sampai sekarang masih ya kena insecure itu. tipsnya paling sih kayak ya lo healing deh, kayak menyendiri nih, terus lo mikir deh, mencintai dulu deh diri lo sendiri gitu, lo mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih ke lo. benar-benar. Jadi jangan anggap kekurangan lo sebagai kelemahan lo, jadi lo harus nerima itu, karena kita punya porsinya masing-masing lo. Lo cantik dengan diri lo sendiri, jadi lo harus mencintai dulu diri lo. Jadi kita harus mencintai diri kita, guys. Kalau emang pengen berubah, ya lo harus mematokkan, tapi jangan terlalu obses lah, Iya. dan jangan terlalu ambis banget gitu, karena bahaya juga terlalu ambis. Iya, jangan Sebenarnya menyiksa emang diri bagus sendiri. sih, ya sebenarnya bagus sih kalau ambis, cuman kayak jatuhnya nanti takutnya nggak kuat, depresi ya kan. Tapi temen lo ada nggak yang depresi? Enggak kan? Enggak ada lah. Ya, Lo nggak sampai juga kan? enggak sih, gila sih paling ya. Tapi kadang gue suka kesel kalau misalkan kayak gue kan masa-masa jerawat itu kan kadang kita suka nanya-nanya tentang skincare kan. Itu kadang orang-orang tuh kayak kita nanya tuh jawabannya tuh selalu air wudhu. Kita kan juga pengen yang lain ya, maksudnya Iya. kayak kesel Kayak- gak sih gitu. Sebenarnya tinggal jawab sabun muka lo juga itu Iya. yang membuat kita gitu. Kan belum tentu kita cocok ya, masa ya sih kita menyaingin lo dengan brand yang sama, kan nggak mungkin gitu. Bener. Jadi itu jawaban yang klasik banget. Iya. Jawaban air wudhu. Bikin ilfil banget sih itu. Iya sumpah. sih, bener. Padahal tinggal jawab aja gampang. Kayak gue misalkan ditanya skincare lo apa? Sabun paya. Iya, benar. Ya Kayak simpel aja, mereka tuh nggak mau jawab gitu ya. mungkin dia malu kali, kayak dia pengen kelihatan natural mungkin. Iya, Aduh, mungkin. jadinya jatuhnya kita gibah nih ya guys. Apa sih sepengetahuan lo di mata lo nih ya tentang standar kecantikan? Menurut gue standar kecantikan itu harus tinggi, putih gitu, bodinya bagus, ya pokoknya nggak berjerawat, pokoknya good looking lah. Iya sih, rata-rata di Indonesia memang Iya. itu sih nyarinya. Tapi tanpa ini juga gue juga sebenarnya gue nggak munafik, gue nyari laki yang Ya. ganteng. Dan 85% yang menurut gue laki-laki juga mencari wanita ya dari fisik dulu. Pasti. Sebenarnya bukan 85%, 90 lah, hampir Iya. 100. Iya. Rata-rata begitu. Karena bullshit kalau laki-laki nggak mandang wanita dari fisik. Oke,
Kayaknya ini buat guys. Oke. Nih, dari hidup lo, fase dimana lo udah melewati titik keinsecurean itu, atau lo masih berada di fase insecure itu kah? Masih, tapi berada di fase insecure itu ya 30% lah ya. Selebihnya gue udah bisa menerima diri gue sendiri, udah bersyukur lah apa yang ada di diri gue sih. Kita emang harus banyak bersyukur guys. Dan coba kasih tahu tipsnya gitu loh. Mungkin penonton penasaran sama tips dari Andini, gimana cara lo bisa sekarang bisa nerima diri apa lo itu sendiri. Jangan pernah ngebandingin diri sendiri sama orang lain gitu sih. Pokoknya lo jangan menjadikan standar kecantikan lo di orang lain gitu. Jangan jadikan patokan orang lain sebagai lo pengen berubah jadi cantik gitu. Menurut gue kayak sekarang tuh kan berlomba-lomba nih, gimana caranya sebagai cantik. Enggak sih, lo harus imbangin cantik dan apa sih sifat kayak attitude juga harus imbang gitu. Iya sih, benar. Jadi kita nggak harus good looking, tapi attitude juga harus nomor satu guys. Benar. Intinya mencintai diri sendiri dulu, baru gitu. Kayak menerima, mengikhlaskan apa yang udah Tuhan berikan nih gitu. Jadi kuncinya harus nerima Diri sendiri, bersyukur Ya. gitu. Oke. Tapi lu pernah nggak? Kan lu kemarin pernah merasakan dampak dari standar kecantikan, yaitu insecure kan. Nah, lu pernah nggak kayak gue harus jadi dia gitu? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Pernah. Apalagi kayak misalnya kita punya circle nih, yang dimana orang-orangnya tuh ya cantik-cantik gitu. Pasti kan di posisi kita nih, posisi gue nih, pasti kan gue mikir gini, gila ya mereka tuh cantik. Gue kayak gue di sini ngerasa terpojoki karena itu, karena kan gimana ya, lo nggak cantik pasti nggak dihargain di circle itu gitu. Ada stigma seperti itu. Tapi nggak semua. Iya. Ya pinter-pinter lah cari Teman sih Iya. yang pasti. Apalagi sekarang susah sih sebenarnya untuk untuk menjadi teman tanpa melihat standar kecantikan. Iya. Itu susah banget sih. Apalagi sekarang kayak standar kecantikan kan sama laki-laki ini berhubungan ya, berkesinambungan karena kan kenapa standar kecantikan di Indonesia itu tinggi ya, karena laki-laki tuh kebanyakan memilih wanita yang good looking. Mereka tuh bisa apa sih menghargai kalau wanita itu cantik gitu. Oke, terima kasih Andini sudah berbagi tips and cerita masa lalu yang kelabu itu. Oke guys, jadi buat kalian, apakah ada saran lagi? Gue bakal mau bikin konten apa lagi? Terserah lo, komen-komen aja. Atau mau ngelanjutin part-part tentang standar kecantikan, bisa komen-komen guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih guys yang sudah nonton tips-tips dari narasumber kami. Oke, balik lagi ke Lela. Guys, udah pada denger kan tadi standar kecantikan menurut Andini? Mungkin talk show-nya cukup sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian punya rekomendasi video talk show apa atau narasumber siapa yang bakal kita datangin, komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you next video.